11 Agustus itu juga penyelundupan baby lobster 13 miliar lebih juga. 12 September baby lobster lagi 12 miliar lebih juga. Nah, yang ramai yang waktu itu sempat di media itu 2 Oktober 2019 itu sabu-sabu 47 kilo. Komandan, mungkin yang ini yang sabu-sabu itu mungkin bisa diceritakan lagi, Komandan. Itu ceritanya gimana sih menyelundup prosesnya dari Malaysia? Kalau nggak salah dari Malaysia itu ya, Komandan ya. Ya, jadi sebetulnya perjalanan sabu-sabu itu mungkin Malaysia juga hanya tempat transit ya. Malaysia transit. Hanya transit, nggak tahu mungkin dari atasnya lagi di mana lah ya itu. Kemudian transit di Malaysia, kemudian ditransit juga di Batam, baru disebar ke Jawa, Bali, Lombok dan lain-lain. Jadi mungkin kalau berdasarkan analisa saya bahwa pintu masuk narkoba ke Indonesia itu salah satunya memang dari lewat Batam ya. Mulai dari utara sebetulnya dari Sabang, dari Lok Sumawe, Belawan, kemudian Balai Asahan, Dumai itu juga sama daerah-daerah rawan untuk masuknya barang ini karena barang ini memang dari Malaysia. Kemudian kalau di wilayah timur mungkin di perbatasan di Tarakan itu Nunukan, Sebatik dan karena berbatasan dengan Tawau. Itu juga menjadi pintu masuknya. Setelah itu baru ke bawah ke Sulawesi, ke mana seluruh Indonesia lah istilahnya. Jadi memang tapi berdasarkan yang terjadi tahun 2019 itu mungkin bisa dikatakan yang paling banyak memang melalui wilayah Sumatera ini gitu loh, dari ujung Selat Malaka itu sampai dengan di Batam ini. Saya kenapa harus di sini gitu loh? Nah iya, apakah padahal di sini kan udah ada lanal, ada apa-apa kok berani-beraninya mereka tuh nekat mau nerobos 47 kilo lagi. Nah, itu sebetulnya kalau begitu ada keuntungan besar di situ. Siapapun berani akhirnya gitu loh. Nekat. Kalau ngomong untungnya besar, sudah untungnya besar. Mungkin saya tambahkan juga sebetulnya 47 kilo itu bukan yang terakhir juga karena ada beberapa yang mulai dari yang sekitar 2 kiloan juga saya dapat tanggal 14 Oktober, kemudian Juli 2020 juga saya dapat yang sekitar 500 gram, kemudian yang baru lama kemarin juga sebenarnya kolaborasi kita dengan sinergitas kita dengan tim F1QR ya, jadi kita punya Fleet One Quick Response itu ada, kita punya, Lantamal punya, kemarin tuh kita sama-sama melakukan operasi dan dapat sekitar 38,8 kilogram lah. Di press release juga, cuma press release-nya memang tidak di Lanal Batam karena ini gabungan. Press release-nya di Lantamal di Tanjung Pinang gitu. Jadi yang terakhir sebetulnya yang itu. Itu yang kalau dulu zaman viral-viralnya baby lobster memang beberapa kali kita nangkap baby lobster. Tercatat mungkin hari pertama saya menjabat itu juga dapat waktu itu sekitar 44 box atau 264.000 ekor ya. Itu sekitar 37 miliar sekian kalau dinilai harga pada saat itu, ini dari orang KKP ya. Kemudian tanggal 19 Maret pun juga saya masih dapat lagi 36 box, itu lebih banyak isinya sekitar 304.000 ekor dan kurang lebih 46 miliar yang tadi disampaikan itu. Kemudian ada penyelundupan lain lah yang mungkin tidak viral ya karena memang bukan ini, seperti burung dan lain-lain juga saya sering dapat. Karena dari Malaysia tuh banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian narkoba, kemudian baby lobster juga, yang terakhir tuh Oktober 2019 lah saya dapat juga menggagalkan penyelundupan narkoba. Jadi ada beberapa kali lah ya, mulai narkoba, kemudian baby lobster gitu loh. Kalau untuk penyelundupan. Memang paling banyak narkoba ya Komandan ya? Paling banyak ya? Atau kalau di perairan Batam ini? Jadi kita sulit ya sebetulnya membongkar cerita apa penyelundupan narkoba ini karena memang begitu rapihnya gitu. Sampai kadang-kadang saya berpikir ini data kita yang akurat atau mereka yang apes gitu ya. Tapi memang kenyataannya kalau
ada istilah maling lebih pintar ya daripada yang ronda gitu. Kenapa? Karena kita kan nggak mungkin nunggu terus berhari-hari. Kita nunggu artinya standby. Kalau mereka kan ngintip, masih ada nggak jadi. Ya istilahnya kan gitu ya. Betul. Mereka masih bisa tinggal tidur. Tidur dulu, begitu ngintip lagi, masih ada. Ya kalau kita kan nggak bisa tidur. Nah kalau yang penjaganya kan nggak bisa tidur gitu. Makanya di sini diperlukan informasi yang akurat. Ya, tim kita samalah semua sinergi sebetulnya. Tim kita, tim dari kepolisian dan lain-lain juga. Sama-sama bersinergi untuk memerangi ini kan kita ini sudah jadi perintah nasional bahwa narkoba harus kita berantas kan gitu ya. Dan rata-rata mereka menyelundupi speedboat ya, Komandan? Menggunakan speedboat. Iya. Ya jelas lah karena ya itu tadi saya bilang perbatasan kita dengan negara tetangga ini juga dekat ya. Dan speedboat kecepatan tinggi ini kan cuma berapa menit seret udah hilang. Kalau kita jagain, kita meleng sedikit istilahnya ya, kita ngantuk sedikit aja udah lolos gitu lewat. Kamu mesti mikirnya ini Ekstra. Udah kayak di film kan, Mission Impossible kan, karena Malaysia sama Sumatera kan deket kan, nyelam gitu kan ya. Kirain mereka Ya aku langsung lihatnya ingetnya Mission Impossible. pasti itu juga yang ada di Tribunus, pasti mikirnya kesana kebayangnya ya. Iya. Komandan, ada cita-cita menarik nggak Komandan selama karir Komandan ini sampai sekarang jadi Komandan Lanal Batam itu? Mungkin dulu masih muda, tugas itu ada cita-cita seru nggak? Ini kadang teman-teman netizen penasaran gitu. Kalau cerita-cerita seru itu banyak ya, karena saya mulai lulus dilantik itu tahun 1995. 1995. 27 Juli 1995. Presidennya masih Pak Soeharto. Kita pendidikan, habis itu dilantik Letnan 2 baru masuk. Jadi begitu masuk kan Letnan 2 teori kita sudah terima, prakteknya kita yang belum banyak ya. Pada saat pendidikan pun juga sudah ada on job training, ada praktek-praktek, tetapi kan belum di kenyataannya. Kebetulan saya sebenarnya punya cerita agak sedikit kalau dibilang saya tugas di Batam ini napak tilas ya, karena pertama kali saya ditugaskan di KRI di kapal perang itu tugas pertamanya adalah di wilayah Batam. Saya masih ingat saya berangkat dari Surabaya itu tanggal 16 Desember tahun 1996. Saya lulus 95 ya. Lulus 95 kemudian pendidikan lanjutan sampai dengan 96. Jadi tahun 96 baru berdinas gitu ya. Makanya mungkin 4 tahun saya pendidikan. Tanggal 16 Desember 1996 saya bertugas di sini di Natuna, kemudian di Selat Malaka, Selat Singapura dan lain-lain itu sampai mungkin kurang lebih 6 bulan lebih ya. 6 bulan lebih. Saya masih ingat sekali pesiar kalau ke sini ke Sengkuang gitu ya. Ke Sengkuang, Sengkuang, terus cari ke Nagoya itu cari apa namanya istilahnya dulu itu Walkman ya. Walkman, seru-serunya Walkman ya. Terkenal. Elektronik murah-murah katanya. Elektronik murah-murah dan lain-lain. Saya nggak mengira akan berdinas di sini karena dari sejak penempatan Letnan 2 sampai dengan kolonel saya di Surabaya. Artinya di Surabaya itu jadi kalau armada dulu masih dibagi 2 armada ya, armada barat, armada timur. Sekarang kan sudah armada 1, armada 2, armada 3. Dulu armada barat, armada timur. Nah, saya nih di armada timur dari Letnan 2 sampai dengan kolonel komandan kapal. Pulang dari tugas Lebanon baru ke sini. Saya pikir ini dulu saya letda pertama penugasan ke sini, sekarang ternyata dibalikin lagi ke sini. Mulai dari ujung Natuna, Tarempa, Batam dan lain-lain. Kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan, semuanya berkesan sebetulnya. Cuma yang mungkin yang paling ingat persis karena saya ceritakan sebelum di sini saja. Sebelum sini saya jadi komandan Satgas Maritim Task Force di Unifil di Lebanon selama 1 tahun dan saya membawa KRI Usman Harun. Jadi saya masih komandan KRI Usman Harun sekaligus sebagai komandan Satgas Maritim Task Force 28J ya. Saya 28J Unifil.
Saya bertugas di sana sekitar 1 tahun di sananya, belum lagi perjalanan ke sana dan perjalanan bolak-balik ya, karena itu memerlukan beberapa waktu ya, sekitar 1 bulan lah perjalanan sampai dengan di Beirut, ke Lebanon, kemudian kembalinya juga 1 bulan, jadi nyaris 14 bulan lah ya, meninggalkan keluarga gitu ya. Dan itu mungkin penugasan saya terlama ya, terlama dan terjauh, karena kalau kita latihan dengan Australia, dengan India, dengan Malaysia dan lain itu kan hanya beberapa minggu latihan bersama ya. Kalau ini saya betul-betul di sana bersama-sama dengan kontingen dari Jerman, dari Yunani, dari Turki, kemudian dari Bangladesh, dari Brazil, kita gitu ya. Karena kita bisa melihat bagaimana mereka bersosialisasi ya, mereka bekerja dan sudah di bawah bendera UN tentunya ya, karena kita merasa dari sini sudah sangat disiplin ya, apalagi saya berangkat dari timur pada saat itu, Armada Timur, ternyata nyampe sana juga lebih disiplin lagi. Ya, kita harus menyesuaikan lagi gitu kan. Kemudian kalau tidak lagi bertugas juga kita berinteraksi dengan pasukan-pasukan yang di darat. Kita saling mengunjungi. Jadi itulah pengalaman mungkin yang sangat menarik, yang masih terngiang ya, baru 2 tahun yang lalu saya dari sana, dan tentunya kan tidak semua punya kesempatan untuk berangkat ke sana. Iya. Satu ini ya. Gitu ya, satu kebanggaan tersendiri lah gitu ya. Iya, makanya kemarin waktu kita ngobrol dengan Bu Gusti yang ketua Legiun Veteran itu, ini komandan itu nanti masuk kategori veteran perdamaian. Nah, kemarin kita bahas veteran ada macam-macam nih. Itu Bu Putri Kaligis. Putri Kaligis ya kemarin kita ya. Iya, nah berarti komandan ini nanti kalau veteran dapat penghargaan itu. Veteran perdamaian. Paling nggak saya punya bookingan di Taman Pangkal Pahlawan. Udah sampai sana loh. Ya, dan ada beberapa juga bintang veteran itu kalau nggak salah 50% bayar apa gitu ya. Dapat potongan lah. Dapat potongan gitu ya. spesial lah. Dapat diskon lah. Berarti komandan ingat betul ya, kemarin yang di pelabuhan Beirut itu Sangat karena memang itu tempat kita. Jadi pusat ledakan itu kurang lebih sekitar 200 meter dari tempat kita sandar. 200 meter dekat ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kapal kita ada sandar di situ, Pasti ini juga. selesai, kapal itu akan nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena begitu ledakan itu kan radar, ya sistem sensor itu rusak semua. Pasti ya. Jadi saya begitu terjadi itu udah langsung, karena kita punya grup paguyuban Libanon yang sudah pernah di sana, termasuk dengan KBRI Libanon. Rame ternyata KRI yang dari Indonesia sekarang, KRI Sultan Hasanuddin yang sedang ada di sana. Yang tugas sana ya. Yang tugas sana sedang for visit ke Mersin, Turki. Jadi kita biasanya kan kita selama di sana itu boleh ke Beirut, Lebanon, boleh ke Turki, Mersin, boleh ke Limassol, Yunani, Limassol. Yunani ya. Jadi kita lihat aja kalau lagi seru di Turki ya kita sandarnya di Turki aja, kalau lagi seru di Limassol ke Limassol gitu. Iya. Tapi yang paling sering ya di Libanon karena dekat ya, dekat dari area operasi maritimnya dekat gitu. Jadi yang setahu saya yang lagi ada di sana itu adalah kapal perangnya dari Bangladesh kemarin. Iya, makanya Bangladesh, ada beberapa yang luka-luka dan kapalnya pun juga rusak. Bisa dibayangkan ledakan dengan radius 4 km masih berdampak, sementara itu hanya 200 meter. Pelabuhan yang biasa bersandar untuk KRI atau kapal dan ada cerita yang sangat menyedihkan buat kita yang pernah di sana sama-sama. Di dalam pelabuhan itu adalah kantin namanya Usman ya. Dia jual seperti pizza. Dia jual pizza di dalam pelabuhan itu, warung lah, kantin ya. Jual pizza, kemudian jual minum kopi dan lain-lain, kemudian jual air mineral dan lain-lain. Kebetulan pas ada di situ ledakan gitu. Jadi kita bersedih bersama, kita berduka. Ingat ya, karena
sudah saking akrabnya kita sama dia tuh sudah bisa bahasa Indonesia. Oh, bisa bahasa Karena Indonesia. saya saja sudah pas Satgas yang ke-10 gitu loh. Dan dari turun temurun itu di tempatnya dia tuh memang paling enak kalau kita nongkrong, nggak mau jauh-jauh keluar, masih di dalam pelabuhan. Gitu. Iya. Jadi korbannya. Ya, salah satunya. Waduh. Sedih, Itu tempat nongkrongnya pasukan Indonesia kali ya, sering gitu ya. Tempat nongkrong, tempat kongko. Iya, Komandan, ini kan masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Agustus ya. Kalau ngomong sesuai tema kita soal nasionalisme bangsa maritim, saya pun masih ingat pelajaran saya waktu itu PPKN ya atau geografi saya PMP ingat. kalau dulu Saya Saya PPKN. udah nggak mengenal PPKN itu. PMP PMP. kan. PMP zaman dulu itu, PMP masih SMP PSBB gitu ya. PSBB sekarang. PSBB kan corona Komandan. Nah, kalau dulu kita belajar Indonesia adalah negara agraris gitu. Nah, tapi sekarang kok udah mulai mulai hilang tuh negara agraris terus lebih ke maritim. Itu menurut Komandan gimana Komandan?